Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, saya ingin memperkenalkan anggota kelompok saya terlebih dahulu. Dalam kelompok ini terdiri dari 4 orang. Yang pertama yaitu Reski Nugraha. Yang kedua ada Wisnu Pamuji. Yang ketiga ada Muhammad Rais. Dan yang terakhir saya sendiri, Rian Rahmat. Judul yang diangkat oleh kelompok kami yaitu Analisis Manajemen Laba dan Kinerja Keuangan Perusahaan Pengakuisisi Sebelum dan Sesudah Merger dan Akuisisi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2008-2009. Latar belakang masalah: perkembangan zaman yang begitu pesat semakin mendorong pemilik atau manajemen perusahaan untuk mengembangkan usahanya dengan strategi bisnis baik jangka pendek maupun jangka panjang. Salah satu caranya adalah dengan penggabungan beberapa usaha. Masalah penggabungan usaha selalu menarik perhatian karena banyak aspek dan kepentingan yang terkait. Dengan penggabungan beberapa usaha, diharapkan perusahaan-perusahaan itu dapat meningkatkan pangsa pasar, diversifikasi usaha, atau meningkatkan integrasi vertikal dari aktivitas operasional yang ada dan sebagainya. Penggabungan beberapa usaha juga dianggap sebagai wacana untuk mencapai tujuan dan kepentingan usaha yang memberikan pertumbuhan yang relatif cepat atau memenangkan pangsa pasar baru sehingga lebih menarik dibandingkan pengembangan usaha secara normal. Selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya. Saya akan menjelaskan mengenai pertanyaan penelitian. Yang pertama, apakah telah terjadi tindakan manajemen laba pada perusahaan pengakuisisi sebelum perusahaan tersebut melaksanakan kegiatan merger dan akuisisi? Lalu yang kedua, apakah terdapat perbedaan kinerja keuangan perusahaan pengakuisisi pada saat sebelum sesudah merger dan akuisisi? Di sini ada manfaat penelitian. Manfaat penelitian untuk perusahaan. Hasil penelitian ini digunakan sebagai informasi dan kajian tentang pengaruh ekonomis atas keputusan merger dan akuisisi. Lalu manfaat untuk investor. Hasil dari penelitian ini digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan investasi dengan melihat dampak merger dan akuisisi terhadap manajemen laba dan kinerja keuangan. Lalu ada tujuan penelitian. Tujuan yang diharapkan dari penelitian ini adalah: satu, dapat membuktikan bahwa telah terjadi tindakan manajemen laba pada perusahaan pengakuisisi sebelum melakukan merger dan akuisisi. Yang kedua, membuktikan bahwa terdapat perbedaan kinerja keuangan perusahaan pengakuisisi sebelum dan sesudah melakukan merger dan akuisisi. Dan di sini terdapat juga sistematika penulisan. Dalam penulisan penelitian ini, sistematika penulisan yang dipergunakan penulis adalah sebagai berikut. Bab 1 ialah pendahuluan, bab kedua landasan teori, bab ketiga metode penelitian, bab keempat analisis data dan pembahasan, dan yang terakhir bab 5 kesimpulan dan saran. Ya, selanjutnya akan dijelaskan lagi oleh teman saya. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Masih landasan teori, ada teori manajemen laba. Praktek manajemen laba dapat ditinjau dari dua perspektif yang berbeda, yaitu perspektif etika bisnis dan teori akuntansi positif. Dari kacamata etika, dapat dianalisis sebab-sebab manajer melakukan manajemen laba. Sementara itu, dari kacamata teori akuntansi positif, dapat dianalisis dan diidentifikasikan sebagai bentuk praktek manajemen laba yang dilakukan oleh manajer perusahaan. Kemudian, manajemen laba. Manajemen laba adalah tindakan yang dilakukan oleh pihak manajemen dengan menaikkan atau menurunkan laba yang dilaporkan dari unit yang menjadi tanggung jawabnya, yang tidak mempunyai hubungan dengan kenaikan atau penurunan profitabilitas dalam jangka panjang. Kemudian, motivasi-motivasi penggabungan usaha.
Adapun beberapa teori yang dapat menjelaskan motivasi yang melatar belakangi terjadinya suatu penggabungan usaha antara lain. Pertama, teori efisiensi, yaitu suatu konsep dalam ilmu ekonomi yang mengatakan gabungan faktor-faktor yang komplementer akan menghasilkan keuntungan yang berlipat ganda. Kemudian ada teori diversifikasi. Dengan memiliki bidang usaha yang beraneka ragam, maka suatu perusahaan dapat menjaga stabilitas pendapatannya. Kemudian teori kekuatan pasar. Penggabungan dua atau lebih perusahaan yang sebelumnya saling bersaing menjual produk yang sama, secara teoritis akan meningkatkan penguasaan pangsa pasar secara berlipat ganda. Kemudian teori keuntungan pajak. Keuntungan di bidang perpajakan melalui pengurangan kewajiban pembayaran pajak dapat menjadi motivasi yang melatar belakangi suatu merger. Kemudian teori undervaluation, yaitu penilaian harta yang lebih rendah dari harga sebenarnya pada suatu perusahaan akan mendorong minat perusahaan lainnya untuk menggabungkan perusahaan yang pertama ke dalam perusahaannya melalui merger. Kemudian yang terakhir ada teori prestige. Meskipun sulit untuk diterima secara logika, namun kenyataannya banyak merger dilakukan bukan karena motivasi ekonomis, melainkan karena motivasi ingin meningkatkan prestige. Merger merupakan salah satu strategi yang diambil perusahaan untuk mengembangkan dan menumbuhkan perusahaan. Kemudian kinerja keuangan perusahaan. Rasio adalah alat yang dinyatakan dalam arithmetical term yang dapat digunakan untuk menjelaskan hubungan antara dua data keuangan. Cara perbandingannya ada dua macam menurut Bambang Rianto tahun 1995. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Yang pertama, membandingkan rasio sekarang dengan rasio-rasio waktu-waktu yang lalu atau rasio-rasio yang diperkirakan untuk waktu-waktu yang akan datang dari perusahaan yang sama. Yang kedua, membandingkan rasio-rasio dari suatu perusahaan dengan rasio-rasio semacam dari perusahaan lain yang sejenis atau industri untuk waktu yang sama. Menurut Gaughan tahun 1996 mengidentifikasikan rasio-rasio keuangan yang secara signifikan memberikan perbedaan kinerja keuangan perusahaan setelah merger dan akuisisi, yaitu yang pertama, rasio profitabilitas adalah, sebelum saya melanjutkan rasio profitabilitas, saya akan menjelaskan jenis-jenisnya. Yang pertama adalah gross profit margin, yaitu merupakan rasio yang mengukur efisiensi pengendalian harga pokok atau biaya produksinya. Yang kedua, net profit margin. Rasio ini mengukur laba bersih setelah pajak terhadap penjualan. Yang ketiga, rentabilitas ekonomi adalah merupakan perbandingan laba sebelum pajak terhadap total aset. Yang keempat, return on investment merupakan perbandingan antara laba bersih setelah pajak dengan total aktiva. Yang kelima, return on equity merupakan perbandingan antara laba bersih sesudah pajak dengan total ekuitas. Dan yang terakhir adalah earning per share, adalah rasio yang menunjukkan berapa besar kemampuan per lembar saham dalam menghasilkan laba. Di sini rasio profitabilitas adalah rasio-rasio yang menunjukkan keberhasilan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan. Dan yang kedua adalah rasio aktivitas, adalah rasio-rasio yang dimaksudkan untuk mengukur kemampuan atau efisiensi perusahaan dalam memanfaatkan aktiva yang dimilikinya atau perputaran dari aktiva-aktiva tersebut. Kerangka pemikiran manajemen laba merupakan salah satu bentuk akibat asimetri informasi dalam teori agensi. Hal ini dikarenakan manajer lebih mengetahui informasi tentang perusahaan yang dikelolanya.
Manajemen laba dalam penelitian ini diukur dengan proxy discontinuity upwards, merupakan komponen total upwards yang berasal dari rekayasa manajerial dengan memanfaatkan kebebasan dan fleksibilitas dalam menentukan nilai estimasi pada metode akuntansi. Dan yang terakhir, hipotesis. Manajemen laba adalah tindakan yang dilakukan oleh pihak manajemen dengan menaikkan atau menurunkan laba yang dilaporkan dari unit yang menjadi tanggung jawabnya. Membawa konsekuensi terhadap kinerja perusahaan yang akan mengalami suatu kenaikan pada periode sesudahnya. Sekian.